Perkenalkan, nama saya Fitriani Ahsan. Dan saya Rosani Haji Saleh. Kami dari kelas A semester 5 program studi pendidikan kimia Universitas Khairul Ternate. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul steroid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai steroid. Apa sih steroid itu, teman-teman? Jadi steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolisme sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Steroid adalah suatu senyawa yang mengandung sistem cincin, di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Steroid adalah senyawa turunan lipid yang mempunyai struktur dasar dihidroksiklopentano-phenatarena, yaitu dari 3 cincin sikloheksana yang terpadu seperti bentuk phenatarena dan sebuah cincin siklopentana. Kemudian steroid itu berasal dari sumber mana? Dari sumber hewan dan tumbuhan. Dari hewan menghasilkan titropenoid, lanosterol, kemudian tumbuhan menghasilkan titropenoid, sikloartenol. Kemudian sumber steroid. Sumber steroid dibedakan menjadi beberapa, yaitu satu pepaya atau disebut dengan karika pepaya, kemudian kulit batang kayu merah atau disebut Rhizophora situlosa, kemudian buah mahkota dewa Paleria macrocarpa, kemudian kulit batang buah majah. Selanjutnya mengenai struktur steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin ini dan tahap oksidasi tiap-tiap cincin. Berikut ini gambaran mengenai struktur umum dari steroid. Kemudian selanjutnya tata nama steroid. Sebagaimana senyawa organik lainnya, tata nama sistematika dari steroid didasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid tertentu. Nama hidrokarbon steroid itu ditambahi awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituen. Sedangkan posisi dari substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon atau juga dinamakan dengan substituen itu terikat. Selanjutnya, penomoran atom karbon dalam molekul steroid adalah sebagai berikut. Penomoran atom karbon dapat dalam molekul steroid adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar contoh dari molekul steroid. Selanjutnya itu berdasarkan struktur umum steroid tersebut, maka jenis-jenis hidrokarbon induk dari steroid adalah sebagai berikut. Nama dan jumlah atom, jenis rantai samping atau disebut dengan R. Nama atom adrostan, pregnam, kolan, kolesteran, peroxtan, dan stigmastan. Dengan jumlah atom C dan jenis rantai samping R-nya juga dapat dilihat pada slide ini. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya atau teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi steroid. Steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa dan pengelompokan ini didasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing senyawa. Kelompok-kelompok itu adalah sterol, asam-asam empedu, hormon seks, hormon adrenoktilin, aglikon kardik, dan sapogenin. Pertama, sterol.
Lemak sterol adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun diturunkan dari kolestana dilengkapi gugus hidroksil pada atom C3. Banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungsi. Semua steroid dibuat di dalam sel dengan bahan baku berupa lemak sterol, baik berupa lanosterol pada hewan atau fungsi, maupun berupa sikloartenol pada tumbuhan. Berikut merupakan gambar dari sterol, yaitu kolesterol, kampesterol, sitosterol, stigmasterol, dan juga ergosterol. Yang kedua, asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu biasanya ditemukan dalam bentuk asam kolik dengan kombinasi dengan glisin dan taurin. Asam empedu utama atau primer yang terbentuk di hati adalah asam kolat dan asam kenodeoksilat. Berikut merupakan gambar asam kolat. Yang ketiga yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh gonad dan adrenal yang diperlukan untuk konsepsi, maturasi embrionik, dan perkembangan ciri-ciri khas seks primer dan sekunder pada pubertas. Hormon kelamin pada umumnya merupakan turunan steroid. Molekulnya bersifat planar dan tidak lentur. Kerangka dasarnya adalah ksiklopentahidropentrane yang bersifat kaku. Hormon kelamin dibagi atas 4 kelompok, yaitu pertama, hormon androgen atau testosteron dan dihidrotestosteron. Yang kedua, hormon estrogen atau estradiol, estron, dan juga estriol. Yang ketiga, hormon progestin atau progesteron. Yang keempat, obat kontrasepsi. Berikut merupakan gambar dari struktur testosteron, progesteron, estriol, estradiol, dan juga estron. Yang keempat yaitu hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalin bagian korteks. Hormon adrenokortikoid terbagi menjadi dua, yaitu pertama, mineralokortikoid. Aktivitas mineralokortikoid mempengaruhi elektrolit atau mineral cairan ekstrasel, terutama natrium dan kalium. Pada manusia terutama adalah aldosteron. Yang kedua, glukokortikoid. Glukokortikoid dapat meningkatkan glukosa darah serta efek tambahan pada metabolisme protein dan lemak seperti pada metabolisme karbohidrat. Yang termasuk dalam hormon glukokortikoid adalah kortisol atau hidrokortisol. Berikut merupakan gambar dari struktur kortisol dan juga aldosteron. Selanjutnya yaitu aglikon kardiak. Aglikon kardiak dalam bentuk glikosidanya lebih dikenal sebagai glikosida jantung dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida ini mempunyai efek kardiotonik yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Yang terakhir yaitu sapogenin. Sapogenin adalah bentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air. Karena sifatnya yang menyerupai sabun, maka dinamakan saponin. Saponin bersifat amfifilik karena sapogenin bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik. Berikut merupakan gambar dari biosintesis steroid.
Secara sederhana, mekanisme biosintesis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu dari asam asetat ke asam mevalonat, kemudian menghasilkan 2-XFPP, dari 2-XPP kemudian sekualen C30, kemudian 2,3 epoksi selanjutnya ke lanosterol, ke kolesterol dan siklokuartenol dan juga fitosteroid. Sekian dari penjelasan kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.